Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Kifatur Rahman dengan NIM 231155814. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai startup yang kami kembangkan dari kelompok 4, kelompok Papan Dapon dari kelas IF03. Di sini kami menciptakan sebuah startup e-commerce yang bernama Jok ID dan memiliki visi di sini yaitu menjadi platform e-commerce spesialis furnitur dan kerajinan kayu terdepan di Indonesia yang menghubungkan pengrajin lokal dengan konsumen itu secara transparan, mudah, dan menghadirkan pengalaman berbelanja yang nyaman. Kemudian ada anggota dari kelompoknya. Oke, selanjutnya di sini ada profil dari perusahaannya, yaitu perusahaan kami itu memiliki nama Jok ID yang memiliki bidang usaha itu terfokus pada produk furnitur dan kerajinan berbasis kayu. Kemudian latar belakang di sini ada yaitu sulitnya mencari furnitur kayu yang estetik di tengah marketplace umum yang bising, general, dan banyak beragam untuk produknya. Kemudian di sini ada tingginya biaya dan risiko kerusakan pengiriman barang berdimensi besar, serta pengrajin lokal itu yang seringkali kalah saing dalam perang harga. Dari permasalahan tersebut muncul sebuah peluang lain, yaitu meningkatnya tren desain interior minimalis, gaya hidup berkelanjutan, kemudian adanya juga program dari pemerintah itu mengenai digitalisasi UMKM yang sangat gencar. Dari permasalahan dan peluang tersebut, muncullah sebuah ide bisnis mengenai startup ini, yaitu menciptakan platform berdesain antarmuka bersih, yaitu simple, minimalis, yang 100% itu terfokus pada produk berbasis kayu. Kemudian didukung dengan model operasional dropshipping spesialis kargo untuk menekan biaya gudang yang relatif mahal. Kemudian di sini untuk visi, misi dan core value-nya di sini ada tiga poin, yaitu yang pertama visi strategis seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian untuk misi utama yaitu membangun wadah jual beli yang simpel, kemudian transparan, dan memberdayakan ekosistem pengrajin-pengrajin di daerah lokal. Untuk core value-nya sendiri ada tiga, yaitu yang pertama kita itu terspesialisasi di bidang kayu yang tentunya sertifikat dan terakurasi khusus. Kemudian ada estetika, yaitu produk yang kami jual itu sudah memenuhi kriteria estetika dan tentunya barangnya itu berkualitas dan produknya itu juga tahan lama. Kemudian yang di poin ketiga ini ada pemberdayaan. Kami juga memberdayakan para pengrajin lokal di daerah yang mungkin masih kesulitan untuk mencari konsumen secara nasional maupun bisa jadi nanti internasional. Kemudian di bagian selanjutnya ini ada analisis lingkungan pastel, yaitu yang pertama ada politikal. Sini kita mendapatkan dukungan dari pemerintah dari program digitalisasi UMKM yang sedang gencar-gencarnya. Di bagian kedua sini ada ekonomik, yaitu pertumbuhan kelas menengah yang sedang meningkat untuk daya beli furnitur. Yang ketiga ada sosial, yaitu tren sustainable living dan interior minimalis itu meningkat di kondisi sekarang. Yang keempat ada teknologi kali, yaitu kemudahan dalam adopsi platform mobile yang kami kembangkan. Kemudian kami juga menyediakan payment gateway itu yang sangat beragam, mulai dari bank, kris, e-wallet, dan sebagainya. Kemudian bagian environmental, yaitu referensi pada produk kayu yang kami tawarkan itu sudah pastinya kuat dan pastinya berkualitas dan bersertifikasi legal. Kemudian yang terakhir ada legal. Di sini kami juga memiliki perlindungan terhadap data pengguna dan kami juga menaati regulasi pajak mengenai e-commerce yang berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undangnya. Kemudian ada analisis industri, yaitu quarter five force. Di sini kami sediakan ke dalam sebuah grafik. Di sini terbagi menjadi dua parameter nilai, yaitu tinggi dan sedang. Di parameter mulai dari yang tertingginya yaitu ada persaingan, kemudian diikuti oleh pelanggan, dan terakhir substitusi. Kemudian dengan parameter nilai sedang di sini yang pertama ada pedagang baru, kemudian ada pemasok. Dan selanjutnya ini ada analisis internal dan eksternal.
Di sini analisis internal terbagi menjadi dua cakupan, yaitu strength dan weakness yang kami atau kekuatan dan kelemahan yang kami ringkas jadi satu. Di poin pertama ada tim memiliki kapabilitas UI UX yang kuat, namun infrastruktur pada tahap awal itu masih memiliki kerentanan. Yang kedua ada pendanaan awal yang minim, dan ketiga ini proses kurasi produk yang kami lakukan itu masih manual dan sering dan masih mengandalkan pemasaran komunitas yang sangat organik. Dan kemudian di faktor kedua ini ada peluang dan eksternal yang berupa peluang dan ancaman. Yang pertama itu ada tren gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada suplai material untuk profesional yang sesuai dengan prinsip bisnis to bisnis yang kami terapkan nantinya. Kemudian ada ancaman sendiri, yaitu harga kayu yang bersertifikasi legal itu seringkali merangkak naik. Kemudian ada juga masalah asuransi logistik yang cenderung ribet dan makan biaya. Kemudian ada matrix, yaitu ada matrix IV dan EV. Di bagian pertama yaitu matrix IV. Sini kekuatan utama dari produk startup kami itu ada di ceruk produk kayu yang secara spesifik, dan kemudian ada UI UX yang kami miliki itu minimalis dibandingkan aplikasi kompetitor lainnya yang cenderung banyak menu dan bisa dibilang ribet. Kemudian terdapat juga kelemahan absolut, yaitu keterbatasan pada pendanaan awal yang sangat minim serta relasi awal yang belum banyak dengan para pengrajin lokal. Kemudian ada ringkasan untuk faktor EV, yaitu peluang untuk menggarap pasar pencinta estetika dan subsidi digitalisasi UMKM dari pemerintah yang sangat tinggi untuk di kondisi sekarang. Hal ini tentunya cukup bagi kami untuk melawan ancaman dominasi raksasa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia yang sangat gencar dalam melakukan perang harga di e-commerce yang bersifat general. Kemudian ada interpretasi. Jok ID di sini berada pada posisi yang tumbuh secara organik. Jadi perusahaan harus mengkapitalisasi kekuatan desain dan spesialisasi produk untuk menutupi minimnya anggaran pemasaran. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Di bagian internal di sini ada strength dan weakness. Untuk strength sendiri di sini yang kami yang ada pada startup kami itu terfokus pada produk kayu. Kemudian UI UX yang kami miliki itu bersih dan minimalis sehingga mudah digunakan. Kemudian ada tujuan strategis yang terukur. Di bagian weakness, di sini modal awal yang kami miliki itu sangat terbatas dan kami belum memiliki networking jaringan pemasok. Kemudian infrastruktur IT yang kami miliki di awal pengembangan itu masih minim karena minimnya modal tadi. Di bagian kedua ini ada yang eksternal, yaitu opportunities dan threat. Untuk opportunity sendiri, kita diuntungkan dengan adanya tren mengenai gaya hidup yang ramah lingkungan, kemudian gaya hidup juga berkelanjutan. Yang kedua di sini adanya kolaborasi UMKM dengan pengrajin lokal dan adanya potensi besar dalam pasar bisnis to bisnis, yaitu bisnis potensi pasar dari kami ke profesional interior. Kemudian ada trade. Di sini ancamannya ada persaingan dengan marketplace besar yang menjual produk dengan harga murah dan banyak promonya. Kemudian ada fluktuasi harga yang tinggi dan kelangkaan bahan baku yang bisa saja terjadi kapanpun. Dan yang ketiga di sini ada mungkin kedepannya akan ada inovasi material pengganti mengenai furnitur lain, misal selain kayu gitu, mungkin itu bisa menghambat kita dalam berkembang. Di bagian selanjutnya ini ada strategi SWOT. Di bagian yang agresif di sini kita memanfaatkan estetika UI UX untuk menggait segmen pasar sustainable living melalui konten yang edukatif. Kemudian ada strategi pembenahan, yaitu memanfaatkan program digitalisasi dari pemerintah terhadap UMKM untuk membangun relasi pengrajin tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Di bagian selanjutnya ada diversifikasi. Di sini kita berfokus pada pengalaman belanja itu yang eksklusif untuk menghindari perang harga dengan e-commerce besar. Dan strategi yang selanjutnya ini ada yang defensif, yaitu
fokus pada komunitas yang spesifik, yaitu pencinta dekorasi yang minimalis, kemudian yang menyukai gaya hidup berkelanjutan dan ekonomis, untuk efisiensi budget pada promosi di awal. Selanjutnya ada generic strategy porter. Di sini kami memilih kombinasi antara fokus dan diferensi. Kami memilih alasan berikut karena tidak memungkinkan bagi kami untuk memilih strategi cost leadership atau persaingan harga. Kemudian Jok ID juga mengambil ceruk pasar yang spesifik, yaitu pada produk berbahan dasar kayu yang mendiferensiasikannya dengan antarmuka UI UX yang minimalis, sehingga kami harapkan bisa memberikan rasa yang nyaman kepada konsumen ketika berbelanja, yang mungkin ini tidak bisa didapatkan dari kebanyakan marketplace umum. Kemudian di sini ada generic strategi dan unsolved matrix. Di sini unsolved matrix kami itu berposisi pada penetrasi pasar, yang mana gaya hidup minimalis dan yang mana fokus awal kami adalah memperdalam penetrasi di komunitas ini seperti gaya hidup minimalis dan profesional interior. Kami tidak mencoba menciptakan produk baru atau pasar baru untuk saat ini, melainkan mengoptimalisasikan lifestyle marketing dan kurasi produk yang ketat agar Jokadi bisa menjadi top of mind bagi komunitas tersebut, sehingga pangsa pasar di ceruk ini semakin solid untuk berkarya. Kemudian sini ada Blue Ocean Strategy. Sini ada 4 poin, yaitu yang pertama yang eliminasi. Di sini kita eliminasi biaya sebisa mungkin, eliminasi biaya operasional gudang stok fisik. Yang kedua ada reduce, kita bisa mungkin mengurangi risiko kerusakan logistik dari kargo dengan menggunakan kargo spesialis. Ini kita ingin, ketiga ada risk, kita ingin meningkatkan standar kurasi produk kayu dari lokal, dan yang terakhir kita ingin membuat rantai supply pasokan untuk bisnis to bisnis bagi desainer interior. Kemudian selanjutnya ada sasaran strategi dalam 3 tahun. Di tahun pertama ini ada kita membangun fondasi, yaitu pertama memiliki 5.000 pengguna aktif, 100 juta pendapatan, 100 kemitraan pengrajin, dan rating aplikasi 4.0 di tahun pertama. Di tahun kedua yaitu pengembangan, yaitu ada kami menargetkan 20.000 pengguna aktif, 300 juta pendapatan, dan 200 kemitraan pengrajin, serta rating aplikasi yang berada di atas 4,2. Dan tahun ketiga ini ada scaling, pembesaran dari startup kami, yaitu kami menargetkan 100.000 plus pengguna aktif dan pendapatan di atas 2 miliar, serta 511 kemitraan dengan pengrajin, serta rating aplikasi yang di atas 4,5. Kemudian ada KPI, yaitu Key Performance Indicator. Di sini kita bagi menjadi dua, yaitu saran strategi dan indikator pencapaiannya. Untuk akuisisi mitra di sini kami menargetkan 50 pengrajin lokal itu aktif dan lolos kurasi di bulan ke-6. Untuk akuisisi pengguna sendiri di sini kami menargetkan 1.000 user baru itu terdaftar dalam aplikasi kami di bulan ketiga. Untuk penjualan sendiri di sini kami menargetkan yaitu 300 transaksi itu berhasil dengan growth 16% untuk bulannya. Kemudian ada efisiensi sistem, yaitu item server kami harapkan mencapai 99% tanpa adanya gangguan yang berarti. Kemudian ada kepuasan pelanggan, yaitu tingkat retur atau kerusakan produk akibat kesalahan dari logistik itu berada di bawah 2%. Kemudian di sini ada roadmap untuk implementasi strategi. Di tahun pertama yaitu pembangunan fondasi, yaitu validasi pasar, penguatan branding, dan akuisisi 100 mitra pengrajin pertama. Kemudian di tahun kedua yaitu pengembangan, yaitu kita mengimplementasikan sistem pre-order dan bisnis to bisnis, serta optimasi rantai pasokan digital. Di tahun ketiga yaitu pembesaran dari startup kami, yaitu kami mengintegrasikan logistik kargo spesialis dengan penuh dan ekspansi kategori produk custom. Nah, di kesimpulannya sendiri, Jok IT itu hadir sebagai antitesis dari marketplace asal yang cenderung menjual produk secara general dan beragam. Dengan strategi fokus dan diferensiasi, kami menargetkan penyinta estetika
dan kalangan B2B itu bisa masuk ke dalam ekosistem yang kami kembangkan, yaitu startup.id. Dan yang kedua di sini ada eksekusi segera rencana pemasaran gaya hidup ini secara organik, serta memanfaatkan jejaring dengan institusi pemerintah. Kemudian menghindari kompetisi subsidi ongkir yang mengurangi kas di awal pengembangan, serta mempertahankan identitas antarmuka visual yang cenderung minimalis, inklusif, progresif. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.